Nah, oke, kita mulai aja ya. Ini sudah menunjukkan 8:32 dan sebelum kita mulai, saya ada titipan pesan sponsor dari IAI. Saya sudah forward ke grup kita ya. Jadi nanti silakan dilihat, itu ada kegiatannya yang nanti bisa melibatkan mahasiswa juga. Jadi sebaiknya kalau kalian-kalian yang memang nanti menghendaki memiliki profesi sebagai arsitek gitu ya, bukan hanya di lingkungan arsitektur, tapi sebagai arsitek sudah mulai harus keep up dengan satu-satunya asosiasi profesi arsitek yang resmi gitu ya di Indonesia, yaitu Ikatan Arsitek Indonesia. So, kita akan teruskan materi kita mengenai arsitektur Bali ya. Ini bagian kedua dari mungkin 3 bagian yang akan kita telaah mengenai arsitektur Bali. Oh ya, kita pakai udeng dulu. Ini kalau di Sunda kan namanya iket gitu ya. Kalau iket Sunda itu dulu saya pernah ikut pelatihannya di Menteri Baduga. Ada macam-macam cara mengikatnya, tergantung case-nya gitu juga. Ada yang untuk kesatria, ada yang untuk kaum petani gitu ya. Kalau ini iket Bali. By default udah kayak gini, tinggal kita ngikatnya aja. Oke ya. Nah, mungkin mirip-mirip dengan ikat Sunda juga. Dilingkar 1 kali ke belakang. Nah, tapi kalau ikat Sunda diikatnya di belakang. Kalau yang ini mainly di depan, ya ini di simpul sedikit, terus kemudian nah bagian ini yang penting. Ini diputer, lalu, nah ini triknya. Jadi harus dibuat sedemikian rupa sehingga dua ujungnya ini nantinya menghadap ke atas. Susah juga ya, kalau nggak biasa. Yuk, kira-kira kayak begitu. Susah juga ya. Nanti kapan-kapan kita ke Bali, kita les bareng-bareng. So, oke. Sebentar, materinya saya share dulu. Mudah-mudahan segera nampak nih di layar kalian. Udah kelihatan belum? Tolong dikonfirmasi. Kelihatan, Pak. Udah, Siap, Pak. Udah, Pak. Oke ya. Jadi ini arsitektur Bali Part 2. Kita buka dengan 2 orang anak yang sedang berjalan ke arah pura menggunakan pakaian tradisional gitu ya. Pakaian tradisional Bali ya kira-kira kayak begini. Ini yang untuk keseharian gitu ya. Anak SD gitu di Bali seperti si adik ini ya memang dia pakai baju seperti itu sehari-harinya. Oke, nah kita lanjutkan dari yang minggu kemarin. Jadi ya arsitektur Bali itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan agama Hindu gitu ya, dan itu embedded dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan petunjuk-petunjuknya itu klasikal banget, itu ada pedoman tertulisnya gitu. Dan ini kan beda ya dengan mungkin ada beberapa bagian dari kebudayaan di Nusantara yang budaya tulisnya belum sekuat itu gitu. Ini wajar gitu ya, karena Bali ini sebenarnya kan turunan dari sebuah kerajaan besar yang sangat maju ya, yaitu Majapahit. Kita sudah belajar minggu kemarin. Jadi
wajar kalau petunjuk-petunjuknya di dalam situ itu banyak sekali yang sangat-sangat rinci ditulisnya. Kalau kalian ingat, Romawi juga kebudayaan yang maju dan punya pedoman, ya kan, minimal the 10 books of architecture yang ditulis oleh Vitruvius itu. Nah, kalau di Bali kita kenal ada lontar-lontar Astabumi, Astakosala Kosali gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Catatan-catatan itu adalah warisan dari masa kejayaan kebudayaan Hindu ya, yang pernah mendominasi peradaban di Nusantara gitu. Nah, itu diteruskan, diwariskan secara turun-temurun sampai dengan hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, bangunan Bali itu unik gitu karena dia antropometrik gitu ya. Antropometrik adalah ilmu ukuran gitu ya, yang berbasiskan dari bagian-bagian tubuh manusia gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar satu depa, satu jengkal, satu kaki gitu ya. Nah, itu adalah ukuran-ukuran seperti ini. Oke ya, jadi siapa yang dijadikan tolok ukurnya gitu? Siapa yang dijadikan acuannya? Karena pada akhirnya kan ini custom ya, ukuran jengkal dari Meizar gitu misalnya dibandingkan dengan ukuran jengkal dari Mbak Yulia gitu, ya pasti beda kan? Ada kemungkinan sama gitu ya, tapi satu di antara sekian inilah kemungkinannya gitu. Jadi memang yang dijadikan patokan di sini biasanya adalah ukuran dari orang yang paling berpengaruh ya. Kalau di masyarakat mungkin adalah pemuka tertinggi masyarakat. Kalau di rumah biasanya adalah kepala keluarga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masyarakat Bali sangat percaya bahwa mereka hadir di dunia membawa misi hidup, ya, yakni berbuat kebajikan. Nah, kesempurnaan itu tercapai saat roh menyatu dengan alam semesta, meninggalkan dunia fana, disebutnya moksa, gitu ya, menuju nirwana, gitu. Jadi yang dipahami dalam agama-agama yang berasal dari Timur Tengah seperti agama Kristen, Islam, Yahudi gitu ya. Ada satu tempat tertentu yang kita kenal sebagai surga gitu. Lalu kita akan menuju ke sana. Ini kan basisnya adalah pemahaman itu adalah basis pemahaman lokasi gitu ya. Kalau agama-agama timur seperti Hindu dan Buddha, dia lebih memahami surga itu atau nirwana itu sebagai satu sifat gitu. Jadi dia pergi menyatu dengan semesta. Dia adalah kemudian menjadi bagian dari alam semesta itu. Ketika kita menghirup udara, ya dialah udara. Ketika kita melihat langit, dia langit kayak gitu. Jadi itu satu apa? Satu keadaan di mana orang itu sudah jiwanya menyatu gitu dengan semesta. Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan gitu ya. Bukan tujuan sih, satu keadaan di mana dia sudah mencapai satu keadaan tertinggi. Kalau orang Buddha bilangnya satu pencerahan gitu ya, kecerahan tertinggi yang bisa dicapai oleh roh kehidupan kayak gitu. Oke, ini masih banyak yang mau bergabung. Saya balik lagi jadi penjaga pintu dulu nih. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi gitu. Nah, kalau teman-teman
agak asing dengan konsep ini sebenarnya sering sekali kita lihat di dunia pop culture modern, ya, sering banget. Kalau kalian pemerhati atau penikmat Star Wars, coba perhatikan apa yang terjadi kepada semua tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya kan pada akhirnya menghilang, lalu berpindah wujud menjadi roh, gitu kan. Tapi dia tetap ada di alam, gitu. Oke, ya, kita coba lanjutkan lagi. Ada berapa banyak di sini yang suka nonton Star Wars? Kayaknya nggak ada ya. Saya waktu itu di Bali nonton Star Wars sama anak saya gitu. Kita udah nonton di Bandung sih, tapi karena penggemar gitu, jadi waktu di Bali nonton lagi. Tengok ke kiri, tengok ke kanan, semuanya bule gitu. Bahkan orang Balinya sendiri nggak suka Star Wars, ya gimana lagi kamu gitu ya. Ya tapi oke lah. Intinya bahwa pemahaman-pemahaman seperti itu gitu ya, itu masih ya lestari gitu. Jadi bukan hanya diketahui atau dihayati oleh orang beragama Hindu saja gitu ya, tapi juga sampai di level pop culture itu masih ada gitu loh. Saya nggak tahu George Lucas apa maksudnya mendesain satu environment-nya Star Wars itu seperti itu gitu ya. Tapi mungkin juga dia memang terinspirasi oleh budaya-budaya timur gitu ya. Oke, ini ya, kosmologi Bali itu tersusun atas 3 ya tingkatan. Yang pertama ya dari 3 tingkatan Triloka ini disebutnya demikian adalah swah. Ini alam semesta, tempat bersemayamnya para dewa. Yang kedua adalah buah, itu alamnya manusia, ya, yang penuh dengan godaan ragawi, duniawi, masih belum lepas dari materialisme. Nah ini pandangannya agak mirip ya dengan Buddha gitu misalnya ya. Buddha kan juga untuk mencapai satu pencerahan dia harus melepaskan diri. Melepaskan diri dari mana? Dari dunia yang terkait dengan materials gitu ya. Dan kemudian yang paling bawah ini Bur gitu ya, alam nista. Jadi sumber disebutnya sebagai sumber keserakahan gitu ya, yang selalu menggoda manusia, roh-roh yang jahat kayak gitu, nafsu gitu ya, yang menyimpang dari jalan dharma. Nah, disinilah tingkatan yang paling rendah. Biasanya tingkatan ini, nah 3 tingkatan ini kemudian menjadi perwujudan dari pandangan-pandangan arsitektur yang terjadi di Bali. Gitu. Jadi pada akhirnya arsitekturnya juga nanti akan dibagi menjadi tiga tingkatan gitu ya. Nanti kita lihat setelah yang ini. Yang di kanan ini adalah Banten gitu ya disebutnya. Ini bukan provinsi Banten kayak tempat kalian. Ini adalah sesajen gitu ya yang diperuntukkan bagi dewata. Saya potret ini di Pantai Sanur. Orang Bali suka meletakkan sesajen ini di mana saja, di tempat yang mereka anggap penting gitu ya. Dan isinya macam-macam. Kadang ada dedaunan, bunga-bungaan yang wangi dikasih dupa gitu. Kadang-kadang buah-buahan dan sering juga uang gitu. Jadi jangan kamu kaget kalau kamu ke Bali gitu ya. Terus kemudian ketemu sesajen di jalan gitu. Lalu kemudian ada uangnya di situ. Uangnya 5.000, 20.000 gitu ya, ada kayak gitu. Tapi jangan kemudian uangnya terus kemudian kamu ambil gitu ya. Actually itu kan bukan punya kamu juga.
Nah, ya ini pada akhirnya perwujudannya gitu ya. Jadi kosmologi konsep ini ya memang mempengaruhi arsitektur Bali secara umum, secara general. Nah, bur itu dilambangkan dengan tumpuan bangunan atau kakinya gitu. Nah, buah itu bagian dari struktur yang menaungi manusia, jadi adanya di tengah biasanya ya, dilambangkan dengan badan dari bangunan. Nah, yang bagian swahnya adalah bagian atap dari bangunan yang diwujudkan dari proses ini menjadi atap bangunan gitu ya. Jadi swah itu yang bagian atas. Nah, oleh sebab itu di dalam arsitektur Bali nanti ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di materials misalnya, gitu ya. Selain perletakan, dia juga pengaruhnya di materials. Jadi materials yang ada di bagian kepala itu sebaiknya jangan merupakan material yang adanya tumbuhnya di kaki gitu, di tanah. Jadi kalau teman-teman lihat arsitektur Bali yang asli, mereka tidak menggunakan genteng tanah liat misalnya untuk menutupi atau untuk menjadi penutup atap dari bangunan. Kenapa? Karena genteng tanah liat adalah bagian dari kaki. Dia kan tanah, adanya di bawah gitu ya. Jadi bagian bawah itu tidak di material yang ada di bawah itu jangan dibawa ke atap dari bangunan kayak gitu. Oke ya. Nah, ya jadi swah itu adalah yang bagian yang sebenarnya paling paling mulia gitu. Jadi karena dia disetarakan dengan kepala, maka materialnya harus dari material yang tumbuhnya di atas. Nah, bagian kepala ini bangunan Bali umumnya menggunakan eh, ijuk gitu ya, atau alang-alang atau dedaunan sebagai penutup atap karena dia bukan dari atau material yang adanya di uh, tanah bagian kaki gitu. Ijuk, jerami gitu ya itu biasanya digunakan sebagai uh, materials dari atap. Nah, bagian tengah atau bagian badannya itu menggunakan kayu ya atau somehow bambu juga ada gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Sebentar, kayaknya ada yang mau bergabung ya? Enggak ya? Oke, siap. Dilanjutkan lagi. Ini bentuk-bentuk rumah yang merupakan kumpulan massa dengan fungsi-fungsi tertentu. Jadi kalau kita lihat di Bali itu, rumahnya itu compound gitu ya, kompleks. Jadi bukan satu rumah yang bloknya utuh gitu kayak rumah kita yang kebanyakan gitu ya. Tapi dia dipisah-pisah merupakan beberapa blok kecil sendiri yang disesuaikan dengan fungsinya gitu. Nah, materialnya bata merah gitu ya dengan ornamen batu padas yang diukir oleh tukang-tukang setempat gitu. Nah, ini tukang-tukang ini tidak bisa begitu saja kita sebut sebagai tukang gitu ya karena mereka pada dasarnya adalah seniman. Nah, oleh sebab itu membuat rumah Bali gitu ya itu tidak bisa murah gitu karena yang mengerjakannya adalah seniman. Oke ya. Nah, jadi misalnya gini, uh, mereka orang Bali itu ya, Covarrubias itu bilang, Covarrubias ini antropolog yang paling komprehensif dalam membahas tentang Bali gitu ya. Dia bilang orang Bali ini begitu lahir itu sudah bisa nyanyi, sudah bisa nari, dan mungkin sudah bisa bahasa Inggris kali ya. Nah, jadi seniman-seniman yang mengerjakan rumah Bali itu memang
bayarnya ya harus dengan rate seniman ya. Nanti suatu saat kamu punya project di Bali, kamu akan mengalami hal ini gitu. Jadi tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai tukang gitu. Lalu kemudian berapa upah tukang kayak gitu ya? Upah tukang misalnya sehari gitu ya 100.000 gitu, terus kamu kasih 100.000 gitu. Kalau dikasih 100.000 mereka akan pilih ngelukis aja. Coba ngelukis, mereka bisa cepat melukisnya, lalu kemudian jadi satu lukisan dijual di seni. Kalau di Ubud yang kalau ke arah Ubud kamu suka lihat ada pasar seni Sukawati itu ya, dijual di situ laku 500.000. Lukisan yang paling jelek aja lakunya 500.000. Jadi apa? Lebih baik ngelukis daripada ngerjain bangunan terus kamu bayar mereka 100.000 kayak gitu ya. Nah ini memang salah satu kendala juga bagaimana kita melestarikan satu bangunan tradisional gitu ya. Karena kadang-kadang memang tidak bisa murah bangunan tersebut gitu. Tapi ya tentu sebagai arsitek itu tantangannya ya. Sebagai calon arsitek kamu harus bisa menyelami ini, lalu kemudian menemukan nanti solusi-solusinya gimana. Kalau enggak kan punah nanti bangunannya gitu ya. Oke ya. Mari kita tengok dulu rumahnya seperti apa coba. Nah, kira-kira kayak gini nih. Ya, jadi silahkan diperhatikan nih. Ini gerbangnya ada di sini, gitu ya. Nah, coba kamu perhatikan. Gerbangnya ini sangat sempit. Hanya berapa? 1 orang atau 2 orang yang bisa lewat? Ya, jadi bukan seperti gerbang rumah kamu yang minimal 2,4 meter. Kenapa? Karena mobil kan harus bisa lewat ya. Nah, ini gerbang rumah orang Bali kayak begini. Temboknya tinggi, ya. Temboknya tinggi, tembok penyengker disebutnya itu tinggi dan berada di atas level dari mata. So, orang di luar bangunan tidak bisa lihat ke dalam. Jadi aktivitas di dalam itu tidak bisa dilihat dari luar. Nah, mungkin kamu berpikir bahwa wah kan bisa dilihat diintip dari pintunya, gitu ya. Di pintu di sini kita berdiri dari luar bisa lihat ke dalam gitu. Enggak juga. Kenapa? Bukan karena pintunya tertutup, tapi di belakang pintu itu ada tembok lagi namanya aling-aling. Nih ya. Jadi tembok ini menghalangi akses visual dari pintu, lalu akses fisiknya harus muter. Masuk lewat pintu kan nabrak tembok ini. Harus muter ke kanan atau ke kiri, nah, baru masuk ke dalam. Dan di dalam juga nanti ada sirkulasi yang berliku-liku gitu ya, sampai yang paling tengah ini terkenal nih disebutnya dengan natah. Natah itu courtyard. Jadi di rumah Bali itu ada courtyardnya sendiri di tengah gitu. Ini untuk apa? Untuk interaksi. Kenapa? Kan tadi sudah dibilang bahwa rumah Bali itu terpisah-pisah. Ada yang ini ya Balai Meten ini untuk kepala rumah tangga gitu ya. Sementara yang lainnya itu untuk fungsi yang lain. Ini balai dauh untuk tamu kadang-kadang gitu ya. Terus kemudian ini balai gede untuk bekerja gitu. Lalu kemudian materialnya diambil dari lumbung gitu ya di bagian belakang. Lalu kemudian ini ada balai dangin untuk beberapa fungsi yang lain lagi, tapi fungsi yang paling inti di sini juga salah satunya ini sanggah di sini ya. Sanggah Pamerajan ini tempat beribadah. Jadi orang Indonesia itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat religius sebenarnya. Kalau kamu perhatikan di rumah gitu ya, sampai hari ini pun itu ada selalu tempat yang memang diperuntukkan untuk penghuni rumah atau kepala keluarga melakukan ritual gitu ya.
Kalau di arsitektur Jawa yang sudah kita pelajari kemarin itu di Sentong. Oke ya. Nah, kalau di arsitektur Bali ini di Sanggah. Nanti kita akan lihat nih habis ini bahwa untuk meletakkan sanggahnya ini juga atau meletakkan fungsi-fungsi yang lain ini juga itu ada ininya loh, ada aturannya gitu. Jadi nggak sembarang tempat kita bisa, oke, kita senang di sini, ini view-nya bagus, terus kemudian ini jadi sanggah, terus kemudian ini di sini aksesnya enak, ini jadi balai meten gitu ya, nggak bisa seperti itu. Nanti ada aturannya sendiri, gitu ya. Nah, kita akan lihat setelah ini. Tapi balik lagi, nanti minggu depan kita akan bahas satu isu yang menarik gitu. Kenapa rumah Bali ini kok seperti benteng gitu kan? Ciri-ciri benteng itu kan kayak gitu. Bukan hanya rumah Bali ya, tapi juga pura, beberapa fungsi di dalam arsitektur Bali itu mirip dengan benteng. Saya pernah tulis itu beberapa kali di seminar internasional juga saya pernah bawakan gitu ya. Nanti kapan-kapan saya atau minggu depan kali ya saya kopikan ininya artikelnya. Kenapa rumah Bali itu atau bangunan Bali terutama pura gitu ya itu karakteristiknya mirip dengan benteng. Apakah di uh, Nusantara gitu ya benteng itu eksis pernah ada ya. Jadi benteng itu bukan hanya benteng fortress yang kita kenal dari arsitektur barat gitu ya, tapi semenjak sebelum atau semenjak minimal ya, semenjak era Majapahit kita punya benteng-benteng untuk menahan serbuan lawan kayak gitu. Nanti teman-teman bisa browsing juga, coba browsing aja dengan kata kata benteng Majapahit gitu ya, coba lihat apa yang keluar. Nah, benteng ini adalah uh, satu bentuk arsitektur yang juga pernah ada di Nusantara gitu ya. Nah, bagaimana kemudian benteng ini bisa mewujud di permukiman orang Bali? Kita uh, skip dulu bagian itu, kita pelajari minggu depan ya. Nah, itu soalnya bagiannya salah satu yang bagian yang paling menarik gitu. Ragam hias saja kita lihat di sini ya. Ragam hiasnya kalau menurut Pak Johari Sumintarja itu banyak kesamaannya dengan ragam hias Cina gitu ya. Nah, katanya ini disebabkan oleh pada suatu masa raja-raja di Bali pernah menggunakan bantuan dari ahli-ahli bangunan dari negeri tersebut gitu. Hubungan dengan orang dari Cina itu sudah lama gitu ya, dan actually kita udah belajar di bagian yang awal ya sebelum arsitektur candi gitu ya, bahwa nenek moyang kita kan adalah orang-orang yang berdatangan dari sekitar Yunan di Cina gitu ya. Nah, bahwasannya hubungan itu tetap ada sampai hari-hari di masa arsitektur klasik Bali. Ini juga mungkin nanti minggu depan kita akan bahas. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini konsep tatanan dari rumah Bali. Jadi dia menggunakan sistem mandala. Mandala itu yang di kanan itu ya, Wastu Purusa. Ini satu wujud yang dikatakan lahir dari keringat Dewa Siwa ketika sang dewa berjuang melawan Andaka. Nah, di sini ya kita ngelihat apa coba? Ngelihat arah gitu. Jadi ini yang uh, dikatakan bahwa orang Jawa dan Bali itu kan sangat antropomorf ya, terutama orang Bali ya. Orang Bali menggunakan peta Wastu Purusa ini sebagai pedoman, lalu kemudian digabungkan dengan sistem mata angin. Jadi Purusa Mandala adalah konsep spiritual yang mengatur area lahan. Bagaimana mengatur area lahannya? Area lahannya bahkan ditentukan oleh satu apa ya, keberadaan satu peta yang peta itu menggunakan simbol-simbol dari tubuh manusia gitu.
Nah, silahkan teman-teman perhatikan ya di sini. Nah, peta itu menggambarkan di sini timur, ya, di sini utara, ini selatan, dan ini barat. Jadi arah yang dianggap paling baik itu adalah arah kepala, adanya di sini. Nah, oleh sebab itu orang Bali itu menganggap sangat penting keberadaan utara dan timur. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana menata desa itu utara itu menjadi satu patokan ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari Wastu Purusa Mandala ini, kepala itu adanya di northeast, ya, timur laut, ada di northeast. Kalau bahasa Indonesia kita agak-agak mesti ngafalin dulu ya. Ini di sini north, di sini utara, di sini timur, yang tengah-tengahnya ini apa ya gitu. Timur laut, bawahnya tenggara gitu ya. Barat laut, barat daya. Kenapa tenggara itu nggak timur daya gitu? Wah, nggak tahu. Kamu yang lebih tahu daripada saya kali ya. Nah, Northeast ini menjadi arah utama dan merupakan orientasi ibadah juga gitu ya bagi orang beragama Hindu di Bali. Sehingga yang tadi kita kenal sebagai Pamerajan, Sanggah itu diletakkannya di sini. Ini center ya, pusar ini adalah tengah ya. Ini bagian natahnya yang tadi kita pelajari itu. Ya, ini natahnya. Lalu kemudian balai-balai itu ya tersebar di sekitar sini. Ya, karena balai-balai itu melambangkan energi, melambangkan gerak, ya, oke. Nah, sementara yang bagian ini melambangkan religiusitas, kesadaran, gitu kan? Kesadaran dari manusia itu adanya di sini. Makanya sanggah itu ditaruhnya di sini. Lalu kemudian bagian-bagian yang utility, ya, itu ditaruhnya di arah southwest atau southwest gitu loh. Jadi ditaruh sumur, dapur, lumbung gitu ya, tempat mandi, ya, yang kotor-kotor itu ditaruhnya di bagian kaki gitu, karena dia dipijak, diinjak. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian dari konsep inilah keluar yang tadi itu, ya. Nah, coba kita teliti lagi nih, benar nggak? Oke ya. Nah, oke ya. Jadi sanggahnya di sini, terus kemudian bagian-bagian utilitasnya itu di sini ya, ada sumur, dapur. Natahnya di sini, ini pusar. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu kemudian bagian yang merupakan gerak ya, sifat gerak dari sebuah kehidupan yang adanya di bagian balai-balai ini ya, ini bagian tangan dan bagian sampingnya itu tadi ya. Oke. Nah, ini ya, jadi Wastu Purusa Mandala itu kira-kira seperti ini. Jadi dia menunjukkan satu orientasi yang berdasarkan derajat kepentingan dari site gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan yang rigid gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman dapat proyek merancang satu rumah atau fungsi lain di Bali, ini yang dijadikan patokannya gitu ya. Jadi jangan kemudian kita taruh katakanlah misalkan sanggah gitu ya untuk beribadah bagi penghuni rumah, sanggahnya itu ditaruh di bagian kaki di sini. Karena itu akan membuat penghuni atau pengguna bangunan itu merasakan ketidaknyamanan gitu. Karena apa? Karena masyarakat Nusantara itu terbiasa, dia sejak lahir, dia lahir dalam satu konteks yang rigid seperti ini.
gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ditaruh di tempat lain, ya dia akan butuh waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan. Apalagi kalau misalkan ada nilai yang tidak berkesesuaian dengan dia, lalu kemudian dibangun di tempatnya dia gitu. Itu agak sulit. Gitu. Ya, meskipun ini sudah zaman modern gitu ya, tapi konsep yang klasik begini itu tetap dipergunakan. Ada budaya-budaya tertentu di Nusantara yang begitu embedded dengan kehidupan kesehariannya gitu ya. Jadi satu menyatu dalam satu konsep besar gitu. Sehingga hal-hal seperti ini nih sangat patut untuk diperhatikan dan bahkan dilestarikan karena dia kaitannya dengan kebahagiaan, kesejahteraan dari penghuni gitu ya, dan sudah jadi bagian dari mental mappingnya mereka. Jadi rumah Bali ya, ini seperti ini ya, dibangun sepanjang jalur jalan desa, kumpulan bangunan-bangunan kecil yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, rumah di ini dia tembok yang disebut penyengker gitu ya. Nah, bagian ini yang penyengker masif gitu, nggak bisa lihat dari luar ke dalam. Tapi kalau orang dalam juga pada akhirnya ya susah juga ngelihat keluar gitu kan. Jadi ini memang satu konsep yang tertutup. Kamu bisa bandingkan dengan kebudayaan Jawa, dengan rumah Jawa. Ingat ya, ketika kita beberapa minggu kemarin membahas mengenai rumah Jawa kan terbuka pada jarak pandang yang bisa diamati oleh tetangganya, gitu kan. Makanya saya bilang kemarin kok mirip dengan konsep defensible space di masa modern gitu ya. Kalau Bali lebih kepada konsep fortress banteng gitu. Oke, minggu depan kita akan bahas juga itu. Ya, ini sebenarnya sama dengan yang gambar yang tadi gitu ya. Jadi kita coba lanjutkan lagi. Ini sistem desa yang minggu kemarin kita bahas ya. Mudah-mudahan belum lupa. Nah, jadi pada akhirnya kita bisa memahami gitu ya, bagaimana desa di Bali itu dibentuk gitu. Dibentuknya berdasarkan kahyangan tiga. Ini pura yang untuk Dewa Brahma, pura Pusah, kemudian ini pura yang untuk Dewa Wisnu, pura Desa, pura Balai Agung, lalu kemudian yang di bagian selatan pura Dalem, ya di sini. Lalu kemudian ini ada lahan kuburan juga, ya di sini, tempat di mana warga desa yang meninggal tapi belum berkesempatan untuk diaben atau dibakar, itu dimakamkan terlebih dahulu di situ. Jadi ada yang bilang bahwa arah selatan itu adalah arah kematian gitu ya, arah ke Lot itu adalah arah kematian. Sementara arah yang melambangkan kehidupan gitu itu adalah arah-arah yang tadi di utara ya, terus kemudian timur. Utara di sini berarti timur di sini ya. Jadi ada satu kebudayaan yang memang sangat orientatif ya. Tadi kita lihat kampungnya utara gitu ya. Desanya itu utara selatan orientasinya. Dengan utara on higher ground itu adalah yang punya punya hierarki yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian rumahnya juga seperti itu, ada penekanan pada arah-arah utara dan timur. Tadi kita lihat timur laut gitu ya. Nah, di dalam puranya itu sendiri, di dalam puranya ini sendiri, nanti ada sistem pembagiannya lagi. Ya. Minimal nanti kita akan lihat sistem zoningnya. Pasti kamu belum pernah ya ngelihat satu tatanan rumah atau arsitektur tradisional yang kodifikasinya begitu rigid, begitu kompleks gitu ya, seperti di Bali ini. Ya, memang begitu. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang tinggi itu biasanya punya sistem coding
yang tidak bisa dipelajari dalam semalam kayak gitu ya. Jadi Bali ini salah satu contohnya yang uh, nilai-nilainya ataupun tata lakunya itu ya di dalamnya itu komprehensif banget. Ini rumah-rumah tumbuh di sepanjang jalur utara selatan ini, lalu kemudian pertemuannya ini disebut dengan Perapatan Agung yang kita sudah pelajari minggu kemarin gitu ya. Lalu kemudian lahan untuk pekerjaan itu berada di outer layer-nya. Jadi kalau buat kebun sama sawah itu ada di nomor 14 ini, ya, di layer yang lebih luar daripada rumah tinggal gitu ya, atau mungkin cari ikan di sungai di sini ya. Yang minggu kemarin kita sudah pelajari lagunya Begede Gede, Begede Gede di sawane ajak ke liu itu cari ikan yuk gitu. Kemana? Ke sungai dan sampai ke muara gitu karena ada ikan-ikan besar yang bisa kita temui di sana. Jadi ini mata pencahariannya juga ada di air, ada juga di darat. Menarik ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini yang minggu kemarin kita sudah sempat singgung mengenai bagaimana orang Bali mendesain dari tempat peribadatannya. Tempat peribadatan orang Bali atau orang beragama Hindu gitu ya, itu adalah pura, dan pura itu nggak bisa kita bangun dengan cara yang simple gitu karena ada aturannya yang juga cukup ketat gitu ya. Yang sama kalau bikin gereja atau bikin masjid juga ada aturannya yang juga sudah diwariskan dari masa yang sangat silam gitu ya. Tapi kita mau lihat nih di sini ya, ada pelataran yang paling luar itu disebutnya dengan Jabe Sisi gitu ya. Jabe Sisi ini di sini diperuntukkan misalnya untuk tari-tarian kayak begitu ya, atau untuk bercengkrama. Untuk di sini masih belum hierarkinya itu belum tinggi gitu ya, di mana orang masih bisa bercengkrama dengan bebas. Nah, kemudian dia naik di tangga ini, lalu kemudian melewati ini yang disebut dengan Candi Bentar. Ya, Candi Bentar ini nggak ada atapnya. Jadi kita bisa lewat, lalu kemudian di atapnya ini memandang ke langit gitu ya. Nah, di sini nggak ada atapnya. Bentuknya itu kayak segitiga gitu ya, kayak gunung yang dibelah. Sebentar. Nah, bentuknya itu kayak gini. Ya. Jadi orang bisa lewat di tengah-tengahnya. Ini gunung yang melambangkan gunung yang dibelah, orang lewat ke tengah-tengahnya, tujuannya kemana? Untuk menemui dewata kan, untuk menemui dewa. Dewa itu tempatnya di gunung. Jadi kalau mau ketemu dengan dewa, ya harus melewati gunung ini. Jadi ini gunung yang pertama yang kemudian dilewati. Setelah dilewati, kita berada di zona ini, Jaba Tengah. Oke ya, kita masuk ke Jaba Tengah. Di Jaba Tengah ini ada beberapa bangunan gitu ya, bangunan kayu yang tadi itu beratap ijuk atau alang-alang gitu ya. Nah ini bangunan-bangunan untuk menopang atau menunjang dari upacara adat yang diadakan di mana? Di bagian yang zonanya lebih private lagi nih. Sebenarnya kita nggak boleh bilang private, semi-private, itu kan aturan barat gitu ya, dan biasanya diterapkan di rumah gitu. Jadi kita bilang apa? Yang hierarkinya lebih tinggi lagi kali ya. Nah, untuk sampai ke jeroan ini,
kita melewati yang disebutnya dengan ini Kori Agung. Nah, Kori Agung ini adalah bangunan segitiga yang dibolongin ya, dibuat lubang di tengah-tengahnya untuk akses gitu. Nah, oke, jadi menemui Tuhan, menemui dewa itu ke gunung. Nah, ini gunung yang lebih komprehensif. Di bagian atapnya itu tertutup, sehingga orang tidak bisa lihat ke atas, gitu ya. Nah, lewat dari sini, baru kemudian masuk ke zona Jeroan. Jaba Sisi ini biasa disebut dengan Nista Mandala, Jaba Tengah ini dengan Madhya Mandala, Jeroan ini ya biasa disebut dengan Utama Mandala. Jadi konsepnya masih dengan konsep Mandala yang tadi. Cuman aplikasinya beda. Nah, di dalam di zona Utama Mandala inilah kita temui Meru. Meru ini bangunan kayu dengan atap yang bersusun-susun. Biasanya susunannya adalah ganjil gitu ya. Jadi nggak mungkin ada 2 atau ada 4 atau 6 gitu. Biasanya susunannya itu 3, 5, 7 kayak gitu. Nah, ini Meru. Padmasana ada di sini. Nanti kita bahas Padmasana itu apa gitu. Jadi ini ya. Nah, di Jaba Sisi ini orang masih berinteraksi dengan sesamanya, ngobrol kayak gitu. Di Jaba Tengah ini sudah mulai persiapan yang lebih serius gitu untuk memasuki zona Jeroan atau Utama Mandala. Sudah mulai serius, sudah mulai nggak bisa ngobrol sembarangan gitu ya, segala sesuatu harus ditata. Baru kemudian memasuki ke Jeroan ini nggak semua juga bisa masuk ke zona tersuci tersebut pada saat upacara ya. Ya, jadi ini zona yang paling suci, nggak boleh sembarang orang juga yang masuk gitu ya. Penyelenggara upacaranya biasanya yang masuk pedanda atau Pak Mangkunya masuk ke situ sama jemaat tertentu saja yang bisa mengakses sampai ke dalam situ. Nah, soal bagaimana upacara agama Hindu diselenggarakan dan bagaimana arsitekturnya itu mendukungnya, mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikut gitu ya. Ini adalah ya bagaimana kita menerangkan soal zoning yang tadi itu ya. Jadi outer ini yang disebut dengan Jaba Sisi yang tadi itu ya, kan ada 3 zona tuh, Jaba Sisi, Jaba Tengah, dan Jeroan. Nista Mandala, Madhya Mandala, dengan Utama Mandala. Kalau kita membahasnya dari konsep Mandala, nah ini dia, ya. Jadi ini yang Nista Mandala, ini yang Madhya Mandala, ini yang Utama Mandala. Kalau dilihat dari terminologi Barat gitu ya, maka kita menyebutnya ini bagian yang outer, ini yang pertengahan, middle, ya, dan ini yang bagian paling dalam atau inner. Di outer itu ada, nah ini yang cukup penting ya, ada balai, ada balai kulkul. Balai kulkul ini biasanya merupakan menara. Nah itu loh, mirip lagi kan dengan apa namanya, dengan benteng ya, karena benteng juga kan biasanya ada menara untuk mengintai gitu, ya kan? Nah, ada menara. Terus kemudian ini front gate-nya di sini, yang tadi itu Candi Bentarnya itu ya di sini. Lalu kemudian memasuki ke Madhya Mandala itu melalui Candi Bentar ya, yang di sini nih. Candi Bentar yang tadi itu. Yang ini ya. Candi Bentar yang ini. Terus kemudian memasuki ke area paling suci yang inner ini atau utama ini, Utama Mandalanya ini melalui yang ini ya, Kori Agung. Nah, di dalam Kori Agung itu ada Padmasana. Padmasana ini adalah satu
singgasana sebenarnya. Singgasana. Padmasana itu sebenarnya Padma dan Angsana. Angsana itu kan singgasana gitu ya. Terus kemudian Padma itu lotus, apa itu? Teratai. Teratai. Jadi singgasana teratai. Di singgasana inilah yang wujudnya kayak teratai, itu ada tempat ya di mana pada upacara itu dewa datang dan bersemayam di situ. Gitu. Jadi itu suci banget, ditempatkannya di bagian timur laut, ya. Sehingga dengan demikian kan arah orientasi peribadahannya itu kan jadinya ke sini ya. Karena Padmasana itu mengarahnya ke sini. Jadi disinilah nanti dewa datang dan duduk bersemayam sepanjang upacara, lalu kemudian kembali lagi ke tempat beliau ketika upacara sudah selesai, gitu ya. Umat ada di sini melaksanakan upacara, gitu. Nah, meru itu di sini. Oke ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ini saya buatkan dimensi manusianya, saya samakan gitu ya, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana bentuknya meru. Ini yang paling kiri ya. Nah, ini tingginya nih kira-kira ya segini, gitu. Merunya seperti ini. Lalu kemudian ini adalah balai kulkul. Balai kulkul itu yang tadi yang di pojok sini, ya. Jadi ada menara isinya kulkul. Kulkul ini nanti ditabuh. Ditabuh itu ada apanya ya? Ada polanya gitu. Jadi kalau apa kulkul ini kayak kentongan gitu. Jadi kalau ditabuhnya dengan irama yang seperti ini, oh itu tandanya ada yang sakit gitu ya. Ditabuhnya dengan irama seperti ini, itu ada kejahatan atau apa kayak gitu tuh biasa disampaikan dengan ada kodenya tersendiri gitu. Jadi dipahami oleh semua penduduk desa sehingga kemudian mereka bisa merespon dengan cepat ketika ada satu peristiwa yang memang membutuhkan reaksi yang immediate gitu. Ya. Ini kulkul. Jadi bayangkan ada yang menarik dari kulkul. Ini menara, ya, yang kemudian orang harus naik ke sini untuk menabuh kulkul ini. Tinggi orangnya segini, tinggi menaranya segini, kulkulnya ada di puncak dari menara, tapi balai kulkul itu tidak ada tangganya. Orang yang naik untuk memukul atau yang membunyikan kulkul ini harus berada di si orang ini, dia harus ada di atas di sini untuk membunyikan kulkulnya. Dari sini ke atas tidak ada tangga. Jadi gimana caranya naik ke sana gitu ya. Nah, itulah. Jadi orang Bali itu tidak selalu harus apa punya tidak selalu mesti sama dengan kamu gitu ya. Mereka punya cara tersendiri gitu. Gimana caranya naik ke menara ini? Padahal menaranya nggak ada terajenya gitu ya, nggak ada. Apalagi stairs, nggak ada. Kita kalau naik tangga kan apa? Ya, tangga itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang stairs yang kayak kita tangga di rumah itu. Ada yang kayak taraje untuk naik ke atap gitu. Dua-duanya itu nggak ada gitu. Oke, beralih ke tengah ini Padmasana yang tadi diceritakan. Ya, dia sebenarnya nggak tinggi. Nah, dimensinya cukup untuk orang berdiri dan menghaturkan persembahan atau sesajen gitu ya, banten itu ditaruh di bagian ini, di bagian puncak dari Padma ini, Padmasana ini. Dan diharapkan Dewata akan senang dengan apa yang dihaturkan oleh warga desa gitu ya di bagian atas dari Padmasana ini, sehingga kemudian berkenan untuk memberikan respon yang sesuai yang dibutuhkan oleh warga desa ya, mungkin kesejahteraan gitu ya, kemakmuran, kesehatan, atau apapun yang dimohonkan oleh warga gitu ya, oleh jemaat.
dengan perantaraan dari bapak pedandanya gitu ya, pemangkunya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada upacara yang kemudian membutuhkan keberadaan dari elemen-elemen ini. Kalau teman-teman perhatikan juga yang menarik ya, bahwa ini bagian dari apa namanya, dari agama yang klasik banget gitu ya. Kalau kita lihat agama-agama yang sebelum agama modern itu memang upacara atau ritualnya adanya di indoor atau outdoor? Di indoor atau outdoor? Outdoor. Iya, betul. Outdoor ya. Jadi kalau kayak teman-teman lihat tempat ibadah Yunani gitu ya. Meskipun dia dikelilingi oleh tembok sih, pilar-pilar kayak gitu ya. Doric, Ionic, Corinthians itu. Tapi di tengahnya kan inner court. Ya. Nah, orang Hindu Bali beribadahnya juga di court terbuka seperti itu. Ya, itu ciri-ciri agama yang klasik banget gitu. Yang sudah ada sebelum agama-agama modern itu ada. Ya, ini agama yang sangat tua gitu ya. Kita ingat agama ini bahkan ada sebelum tahun 1000. Ya, tahun 1000. Makanya ketika tahun 1100 itu Empu Kuturan datang kemari dan kemudian mentailor agama-agama lokal itu menjadi satu kesatuan seperti yang kita kenal sekarang sebagai agama yang 1000 tahun kemudian dikenal sebagai agama Hindu Bali gitu ya. Nah, praksisnya itu masih seperti yang agama yang klasik tadi itu gitu. Menarik kan? Kamu harus datang ke sana buat mengalami sendiri gitu loh. Ya, jadi di Bali itu bisa saja terjadi pada akhirnya orang kemudian menggelar ritualnya itu di pantai gitu misalnya gitu ya, atau di pura yang dekat pantai, atau di pantai, atau di tempat ya, yang tempatnya itu terbuka gitu. Dia tidak seperti gereja gitu ya, yang kemudian sangat tergantung punya atap nggak gitu. Kalau nggak gereja, kalau nggak ada atap kayaknya nggak diaku jemaatnya sebagai gereja deh ya. Atau kamu kalau beribadah di masjid misalnya gitu ya, sholat di masjid ya, pasti prefer bahwa masjid itu ya memiliki ada sisi-sisinya, ada temboknya gitu ya, kemudian ada atapnya sehingga ada ruang gitu, ruang di situ. Kalau di agama yang klasik seperti ini, seperti Hindu gini, ya ruangnya itulah, atapnya itu langit gitu ya. Kira-kira gambaran itu kayak gitu. Meru, Padmasana, dan Balai Kulkul itu jadi bagian integratif di dalam rituals, dan untuk pura ini bagian-bagian yang harus ada. Kita detailnya kita akan coba lihat minggu depan kali ya. Nah, ini wujud-wujudnya nih. Ya, jadi biar nggak terlalu abstrak penjelasannya gitu. Ini saya sempat potret satu pura desa di Ubud. Pura desa di Ubud itu salah satu yang paling komprehensif di seluruh Bali gitu ya. Yang paling lengkap, paling ya paling baik lah gitu dari sisi penataannya gitu ya. Yang di kiri ini adalah Candi Bentar, ya, yang tadi disebutkan sebagai gunung, gambaran gunung yang dibelah di tengah-tengahnya, kemudian orang bisa melewati gunung itu. Nah, itu kan lambang ketika kita lihat gunung, kemudian kita datang ke situ, masuk ke dalamnya, kita memasuki satu environment yang kaitannya dengan ritual keagamaan gitu. Ya, religiusitasnya kelihatan di situ. Ada shift of paradigm gitu ya, dari
sesuatu yang sesuatu yang di luar gitu ya, yang profan gitu, kemudian kita masuk ke dalamnya, kita mulai merasakan sesuatu yang sacred. Nah, yang di tengah ini yang Kori Agung yang tadi itu. Jadi gunungnya ini, tapi kemudian dilubangi di tengahnya. Sempit banget ya. Ini kemudian kita masuk ke dalamnya, ini bagaikan memasuki ke dalam benteng gitu. Masuk ke dalamnya, ya. Kalau teman-teman lihat di bagian atas, ya ini adalah wujud dari sang kala, gitu ya. Ini secara eklektik dibikin sama Wolf Shoemaker, ada di banyak di karya-karyanya ya. Kalau kamu jalan-jalan ke Jalan Braga gitu, terus kemudian mampir ke mantan bioskop Majestic, coba lihat masuk ke bioskop, tapi di gerbang bioskopnya itu ada kala di bagian atasnya itu. Kawan-kawan main lah ke Bandung nih buat teman-teman yang bukan di Bandung ya, main ke Bandung lalu kemudian jalan-jalan ke Jalan Braga, itu kan etalasenya Bandung tahun 20-an dan itu kan terkenal banget. Ada beberapa karyanya Profesor Wolf Schumacher di situ. Nah, Schumacher itu orang yang paling suka ya mengais-ngais ornamen dari ya arsitektur lokal gitu. Meskipun dia ya itu tadi kan konsepnya eklektik, jadi dia nggak pandang, wah ini harusnya adanya di pura gitu ya, main tempel aja di bioskop gitu. Tapi nggak cuma bioskop, ada gedung-gedung yang lain juga yang kemudian ditempel ini yang sama gitu. Kemudian ada gatekeeper-nya nih, ya ada dua orang, ada dua raksasa yang kemudian menjaga keluar masuknya orang di depan pintu ini. Kalau masuk ke dalamnya nggak bisa lurus, tadi kan udah saya ceritain ya. Di belakang pintu ini ada tembok tersendiri lagi, itu sehingga ini temboknya di bagian kanan nih. Ya, nah ini masuk dari apa namanya Kori Agung ini, nah lurus mentoknya ke sini, sehingga kita nggak bisa lewat, ya diputerin dulu, gitu. Kamu ada yang penasaran nggak kenapa sih sirkulasi di Bali itu sengaja diblok seperti itu ya dengan cara tertentu sehingga kemudian orang jadi muter-muter kayak gitu ya? Kamu ada pertanyaan kayak gitu nggak? Penasaran nggak? Biasanya kalau Iya Pak, penasaran tuh gimana Pak? nah itulah makanya ya. Nah kita akan jawab itu nanti di minggu depan. Sekarang kita lihat aja dulu di sini. Jadi orang Bali itu kalau teman-teman ngelihat dari perspektif arsitektur Barat gitu ya, nanti akan kelihatan bahwa ini arsitektur Nusantara gitu ya, ini nggak efisien banget deh. Ya, sirkulasinya tuh muter kayak gitu. Kenapa coba? Nah, nanti kita akan bahas itu. Ini kan sekarang kan kita overview dulu ya, nanti detailing itu ada di minggu depan. Jadi simpan keingintahuannya untuk minggu depan supaya kuliahnya lebih bernas, lebih menarik. Nah, kayak gini nih. Nih. Ini pura desa di Ubud yang kemudian model yang seperti ini. Sebenarnya di Bali itu kan ada 8 kerajaan ya, ada 8 kerajaan kecil gitu yang melingkupi Bali itu sebelum abad ke-20 gitu. 9 malahan dengan Mengwi. Dulu Denpasar itu ya itu kerajaan Badung ya. Kemudian ada Klungkung, ada Jembrane, ada 8 lah. Nah, Ubud ini bagian dari kerajaan Gianyar. Pemerintah Hindia Belanda setelah mereka merebut Bali gitu ya, disebutnya merebut Bali pada tahun merebutnya tuh terakhir itu 1908 sih. Tapi pelan-pelan ya. Nah, setelah mereka menguasai Bali 1908 itu mereka kemudian
memajukan Bali ini sebagai salah satu ikon pariwisata. Jadi pariwisata Bali itu bukan dimulai dari tahun 70-an ketika booming pariwisata internasional itu ya, bukan. Itu udah dimulai dari tahun-tahun sebelum tahun 20-an malahan, ya. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu kemudian menetapkan style yang ini, ya, style yang model seperti ini itu sebagai arsitektur Bali, gitu yang kita kenal sekarang. Kita kenalnya sebagai arsitektur Bali, gitu ya. Padahal sebenarnya ini bagian dari arsitektur Bali. Ada lagi style yang lain, karena Gianyar itu sebenarnya setara dengan misalnya Klungkung atau Bangli, gitu ya. Masing-masing daerah itu punya stylenya sendiri. Cuman memang ini yang dipilih oleh Hindia Belanda sebagai style yang resmi gitu ya, official. Jadi kalau mau tahu yang officially ya, arsitektur Bali yang official ya ini. Tapi ini sebenarnya Gianyar style. Ada style yang lain lagi, stylenya yang Bangli beda lagi sebenarnya kayak begitu. Nah, tapi kalau untuk mempelajari itu semua kan habis 1 semester kita ya. Nah, kita cuman melihat ini aja lah supaya lebih mudah bagi kita. Gitu ya. Nah, ini yang di Denpasar gitu. Kalau di Denpasar mungkin agak beda ya, karena dia bukan Gianyar. Nah, ini sebentar, saya zoom dulu. Ini di Pura Pakraman di Denpasar, persis di depannya Pasar Badung ya, yang ada sungai Tukar Badungnya yang indah banget itu. Saya ngelihat sungai di tengah kota yang seindah itu nggak banyak loh. Denpasar dengan Tukar Badungnya, Jokowi pernah ke sana ya, sekitar setahun lalu ya, untuk kemudian memuji keindahannya. Ada di pernah lihat juga di Seoul, di Korea Selatan, mirip-mirip kayak gitu. Jadi pokoknya ada satu sungai yang kemudian membelah kota, lalu kemudian masyarakat beraktivitas di sekitar sungai itu, gitu ya. Nah, ini persis di depannya nih, Pura Desa Pakraman Denpasar. Kalau teman-teman lihat modelnya, ini bagian Pori Agungnya, ya, beda ya. Ya mungkin karena dia memang punya style tersendiri, gitu. Nah, oke, teman-teman, matur suksma nggih. Itu bagian terakhir dari kuliah kedua kita, ya, kuliah apa namanya, arsitektur dan kebudayaan Bali ya. Nah, kita akan coba lanjut lagi pada minggu mendatang dengan detailingnya. Tapi mungkin kalau sampai di sini, teman-teman ada pertanyaan kah yang mau disampaikan? Gimana ya, Mbak Yulia? Bisa ngikutin? Atau Mezar? Ada yang punya pertanyaan? Bagus, gimana? Bagus. Ya yang tadi itu sih Pak, tentang sirkulasi. Kan saya udah bilang, kita simpan buat minggu depan pertanyaannya. Nanti sabar Gus. Yang selain itu, yang kaitan kelasnya. Gimana? Bagusnya penasaran Pak tentang sirkulasi. Oh ya, ya. Kalau sirkulasi itu sebenarnya ya gini, ada satu kepercayaan gitu ya, bahwa roh-roh jahat itu gerakannya nggak lincah, dia bisa bergeraknya lurus gitu ya. Sehingga kalau sirkulasi itu dibuat berkelok-kelok, kita akan jauh atau sulit dijangkau oleh roh jahat. Nah, gitu. Itu kepercayaan yang
sebenarnya sangat tua juga dan ada banyak ditemukan di kebudayaan-kebudayaan di Nusantara gitu ya. Nah, kemudian masalah sirkulasi itu juga ada kaitannya dengan view yang tadi itu. Jadi kenapa harus diblok pandangannya gitu? Karena ini kan pendekatannya itu benteng, ya. Jadi filosofinya rumah atau pura itu sebenarnya benteng. Benteng dari apa? Benteng dari macam-macam gitu. Nah, detailingnya minggu depan. Tapi kalau minggu ini yang bisa saya katakan bahwa dia itu benteng dari misalnya selain roh jahat kayak gitu ya. Benteng juga benteng secara fisik. Jadi dia memang dibuat untuk supaya orang itu dari luar memang nggak bisa lihat ke dalam. Sehingga memang sirkulasi itu harus dibelokkan, harus dibentengi, harus ditutup, dihambat, kayak gitu. Kenapa benteng? Nanti jawabannya minggu depan. Ya, jadi biar nggak spoiler, biar minggu depan masih ada seru-serunya dikit gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Kita akan lanjut minggu depan pada bagian terakhir mengenai arsitektur Bali. Habis itu kita mungkin akan jump ke arah timur ya. Karena sebenarnya di timurnya Bali itu juga menarik gitu. Nah, di timurnya Bali ini teman-teman menariknya apa coba? Ya. Jawa itu setelah 1478 itu kan peradabannya didominasi oleh peradaban Islam gitu ya. Oke, kemudian sisa-sisa dari Hindu Majapahit itu flight ke Bali dan mendirikan Bali sebagai the new Majapahit gitu ya. Tapi teman-teman coba perhatikan di bagian timurnya lagi. Lombok ya, Nusa Tenggara Barat itu peradaban Islam juga kan. Jadi Bali ini adalah satu peradaban Hindu yang tinggal bertahan dari era dominasi Hindu Majapahit pra 1478 ya, dengan diapit dari daerah-daerah yang kebudayaannya itu sangat kebudayaan Islam kayak gitu. Nah, minggu depan kita cari pengaruhnya. Pengaruh Islam di dalam kebudayaan atau arsitektur Bali. Atau kita akan lihat memangnya ada nggak desa-desa gitu ya atau kampung yang bukan Hindu, ya, yang bukan kebudayaan Hindu, tapi adanya di Bali. Gitu. Ini menarik karena apa? Karena kalau dari tadi kita ngelihatnya ya, seolah-olah Bali itu kan benteng tuh, ya. Seolah-olah benteng. Benteng tuh benteng itu kan dia menolak ini ya, menolak untuk orang luar masuk gitu kan, menolak apa? Jadi mungkin bisa diasosiasikan sebagai apa? Menjaga tradisi, menjaga kebudayaannya itu sama persis mempertahankannya seperti kebudayaan yang terjadi di masa Majapahit. Tapi yang kita nggak boleh lupa, Majapahit itu sendiri kan sebenarnya multikultur, ya kan? Ya, multikultur banget. Ada kampung-kampung Kristen kok di Majapahit, ada kampung Islam udah pasti ada lah ya. Majapahit di era keemasannya pun pesisirnya itu kan diisi oleh orang Islam, kebudayaan Islam, pedagang Islam, warga Muslim, gitu ya. Yang masing-masing juga kemudian menjalankan kebudayaannya sendiri dan mixed up gitu loh ya. Jadi dia jadi kebudayaan Nusantara gitu. Nah, minggu depan kita akan lihat nih, apakah jejak-jejaknya itu ada di Bali. Ya, kalaupun ada di masa modern masih ada apa enggak? Nah, oke ya. Nah, mungkin bagian itu. Jadi kita bisa lihat nih, kalau Bali itu bisa jadi test case, gitu ya. Gimana lagi dengan Nusantara atau Indonesia gitu? Mestinya kita punya yang kayak begini. Jadi sesuatu yang merupakan satu kebudayaan inkulturatif yang kita mungkin nggak selalu bisa lihat secara kasat mata gitu ya. Kadang-kadang kita harus digging agak lebih dalam untuk melihat itu semua. Gitu.
Teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, silahkan hidupkan kameranya dulu supaya kita bisa ambil bukti kuliah. Meisar, ayo hidupkan. Mbak Andri udah hidupin, terima kasih. Nana udah. Ini Mas Rizky ini mencurigakan ini dari tadi nih kayaknya. Ada nggak di situ? Oke, ada. Hidupin dulu, kita ambil fotonya. Satu, berikan gaya yang bagus, senyum yang cerah. 1, 2, 3. Thank you semua. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Kasih tahu buat teman-teman yang nggak sempat datang, jangan khawatir. Nanti pasti ada rekamannya saya share ya. Yang minggu lalu kan juga udah ada di share. Terima kasih teman-teman. Ya, Pak. Kasih Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Sehat selalu. Terima You kasih ya may Pak. live. Thank you very much. Terima kasih Pak Pak. juga sehat Oke, Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Adik. Sama-sama.